Oi Tro, jumpa lagi dengan saya Andelta. Siapa sih yang nggak tahu dengan kombinasi dua benda ini? Benda ini salah satu alat ikonik di 3 film Men in Black yang diperankan oleh Will Smith dan Tommy Lee Jones yang sering tayang di Trans TV pada waktu itu. Tetapi pemeran utama dari film kali ini berbeda dari ketiga film sebelumnya. Langsung saja kita ke alur cerita film Men in Black International. Bermula dari Agent H atau Chris Hemsworth dan Agent T yang diperankan oleh Liam Neeson yang menjalankan tugasnya di Paris untuk menghentikan serangan alien. Sesampainya di atas Eiffel, mereka bertemu dengan seorang yang melamar pacarnya. Dengan mengaku sebagai pihak keamanan, mereka menyampaikan bahwa ada alien yang akan menghancurkan segalanya 2 menit lagi. Kedua pasangan tersebut dinetralkan dengan alat neuralizer agar tidak mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Ketika mau menghadapi, Agent H terkena serangan terlebih dahulu dan membuatnya terjatuh ke lorong lift. Setelah naik kembali, mereka berdua menuju ke arah Hive yang merupakan alien penghancur semesta. Dan adegannya pun berhenti ketika mereka sedang menghadapi Hive. Di 20 tahun sebelumnya, sepasang suami istri yang sedang menonton TV tiba-tiba dikejutkan oleh benda yang terjatuh di area dapur. Suaminya mencari tahu apa yang berada di dapur, yang ternyata adalah makhluk aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka mencoba menghubungi polisi, tetapi agen MIB yang datang ke rumahnya. Kedua agen tersebut menanyakan makhluk yang ia lihat, yang ternyata adalah Gerentian. Karena hal yang berhubungan dengan alien merupakan privacy, kedua agen tersebut menekan neuralizer ke pasangan suami istri tersebut. Mengetahui orang tuanya telah dinetralkan pikirannya, Molly yang berada di kamar dengan Gerentian menyuruh makhluk tersebut untuk pergi agar tidak ditemukan oleh kedua agen MIB. Ketika dewasa, Molly mencoba melamar ke FBI dan membuat pilihan divisi sendiri yang tidak ada di FBI, serta juga melamar di CIA, dan ketika di interview, dia tetap mencari divisi yang berhubungan dengan aliens, dan dia pun diterima di bagian accounting. Tetapi dalam kerjanya, dia masih tetap mencari tentang apa yang berkaitan dengan aliens. Molly mencoba menghampiri sesuatu yang mengarah ke bumi yang ia ketahui dengan radar di komputernya. Ternyata mengarah tepat di area yang tidak boleh dilewati. Karena melihat burung yang terbang ke arah area yang berbahaya yang ternyata merupakan hologram, Molly pun mencoba melewatinya dan menemukan alien yang sedang ditahan oleh agen MIB. Mengetahui hal tersebut, Molly pun mengikuti semua agen MIB. Sesampainya di salah satu tempat, dia masuk seakan-akan dia bekerja di tempat tersebut. Dengan santai, penjaga melaporkan bahwa ada tamu tanpa izin. Saat berada di lift, Molly langsung diarahkan ke protokol pengurungan. Ketika mau dinetralkan, dia menolaknya karena pernah melihat alat tersebut. Karena mengetahui Molly meretas teleskop Hubble milik MIB, Agent O mengambilnya karena apa yang dilakukan selama 20 tahun untuk mencari MIB. Molly pun ingin bergabung dengan alasan tidak punya kehidupan apapun dan ingin mencari tahu kebenaran semesta. Selama 2 minggu masa pelatihan, Molly mendapatkan nilai yang sangat baik, mendapatkan instalan khusus Agent MIB, serta dilatih untuk menggunakan peralatan teknologi, kendaraan, dan senjata MIB, dan menyebut dirinya sebagai Agent M. Di sisi lain, Agent H yang sedang berada di klub berusaha mencari pemasok minuman yang sedang ia minum. Karena Colerian mengetahui bahwa Agent H adalah anggota MIB,
semua anak buahnya menyerang Agent H. Tetapi dengan cukup susah payah, Agent H mengalahkan semua anak buah Colerian dan menanyakan kembali pemasok minuman tersebut. Tapi tiba-tiba dia dipatok oleh ular yang berada di klub tersebut. Beberapa saat kemudian, ular tersebut juga mematok Colerian. Agent H membujuk Emily untuk memberikan penawar dengan syarat melakukan apa saja yang dia mau. Akhirnya, Emily mau memberikan penawarnya dan melakukan Agent M berada di stasiun yang akan menuju ke markas London menggunakan kereta yang super cepat. Sesampainya di London, dia ditemui oleh Agent T dan diberikan sebuah barang berupa kompas atau penunjuk arah. Di tempat lain, tepatnya di Marrakesh, seorang yang sedang mengepel lantai, tiba-tiba listriknya padam. Ketika selesai memperbaiki, tiba-tiba ada dua makhluk yang berada di belakangnya. Kedua makhluk itu mengambil identitas dari orang tersebut dan menuju ke Curiosite untuk menemui Ratu Pion dan menanyakan informasi keberadaan salah satu kaum Jababian. Setibanya di markas, Agent H yang ternyata telah dalam pertemuan diberi tugas untuk menjaga Fungus the Ugly yang merupakan Jababian. Agent M membangunkan Agent H dan menawarkan bantuan untuk menjaga Fungus. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Agent H mau menerima bantuan tersebut. Mereka pun menuju klub untuk menemui Fungus. Ketika sedang menemani Fungus, M melihat dua pria kembar yang mencurigakan. Kedua pria tersebut memanifestasikan energi dan diarahkan ke Fungus. Dan seketika Fungus terlihat mulai tidak baik, tetapi H menganggap bahwa hal tersebut disebabkan oleh vodka cranberry. Ketika mobil Fungus berjalan untuk pulang, tiba-tiba mobilnya meledak dan tersangkut di salah satu bangunan. M dan H mencoba untuk menangkap kedua Dyad 6, tetapi di luar dugaan, kekuatan mereka sangat besar. Bahkan ditembak dengan berbagai jenis senjata pun tidak mempan. M mencoba untuk menolong Fungus, tetapi Fungus tidak mau ditolong dan memberikan kotak ke M serta memberitahu ada yang tidak beres di Man in Black. Ketika sedang dipanggil menghadap T, M yang sedang melihat lukisan mengetahui ada yang tidak beres tentang kejadian ketika H dan T melawan Hive di Paris. C ditugaskan untuk menyelidiki pembunuh Fungus dan M ditugaskan untuk membantu C. Sedangkan H diberi kesempatan sekali untuk menyelidiki hal tersebut. H mengajak M pergi ke Marrakesh untuk menemui Nasr dan menyelidiki kasus tersebut. Mereka berdua pergi ke Curiosite, melihat hal yang mencurigakan, dan ketika masuk, terlihat penjaganya sudah tidak bernyawa. Mereka berdua masuk ke ruangan rahasia dan menemukan beberapa pion dan ratunya yang telah tewas. Tetapi ada satu pion yang tersisa dan menjadikan M sebagai ratunya. Karena C mengetahui bahwa M dan H membawa kotak yang diberikan oleh Fungus, C menyuruh agen-agen lainnya untuk mencari M dan H dan memberitahu ke T bahwa kotak tersebut merupakan curian Fungus. T memberitakan C dan agen-agen lainnya untuk menangkap M dan H. Tetapi T juga memberitahu H bahwa C dan agen-agen lainnya sedang mencarinya. Mengetahui hal tersebut, H mengajak M untuk berpencar dan menemuinya di alun-alun Marrakesh. H mengalihkan perhatian agen-agen agar mengejarnya. Sedangkan M, yang ternyata dia sedang diikuti oleh dua Dyad 6 dan mencoba berlari dari makhluk tersebut. H meminjam kendaraan Nasr agar bisa kabur dari kejaran agen MIB. Mengetahui M sedang terpojok, H menghampiri M dan mengajaknya pergi menggunakan kendaraan Nasr.
karena sedang dikepung agen MIB, Edge berusaha kabur dan memencet tombol merah dalam kendaraan yang ternyata memiliki kecepatan cahaya dan terteleport di padang pasir. Melihat kotak tersebut bergerak-gerak, M langsung mengambilnya dan ketika ditekan, benda tersebut berubah menjadi senjata yang ternyata senjata tersebut dapat menghancurkan bintang. Edge menyuruh M untuk mencoba menggunakan senjata tersebut dan ternyata efek penghancurannya luar biasa. Mereka berdua mencoba memperbaiki kendaraan agar bisa pergi dari tempat tersebut dan menuju ke tempat Riza yang merupakan pedagang senjata antar galaksi di Naples. Edge membawa Pawnee sebagai hadiah untuk Riza, sedangkan M menyelinap masuk melewati tebing. Sesampai menemui Riza, dia diberi sambutan dengan beberapa pukulan yang sempat dihindari Edge, tetapi tetap terkena pukulan dengan tangan yang lain. Edge memberikan Pawnee sebagai hadiah perdamaiannya, tetapi ternyata tidak sesuai rencana. Riza mengusir Edge dan membawa Pawnee untuk ia pelihara. Edge yang diantar pengawal Riza mengajar kedua pengawal tersebut agar bisa masuk kembali ke tempat pengawas CCTV dan mematikannya agar M bisa masuk ke ruangan Riza untuk mengambil kotak tersebut. Ketika M mau kembali, Riza mengetahuinya karena mengambil kotak tersebut. Ketika berusaha kabur, M dihadang oleh Riza dan berkelahi dengannya. Di sisi lain, Edge juga ketahuan oleh luka dan dihajarnya. Melempar palu seakan seperti Thor, tetapi ditangkap dengan mudah oleh luka. M berhasil mendubakan Riza dan mengambil kotak tersebut, tetapi luka berhasil melumpuhkan Edge dan mencoba membunuhnya dengan cara yang menyakitkan. Mengetahui luka merupakan Gerontion, M mengingat Gerontion yang ia temui waktu kecil. Dan ternyata luka merupakan Gerontion yang pernah ia temui. Luka mengingat M dan melepaskan Edge dan berbalik arah menodong Riza untuk memberikan kotak tersebut. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan benteng Riza, tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh dua Dayat 6 lagi dan mencoba untuk merebut kotak tersebut. Tetapi tiba-tiba, T dan agent lainnya menembak dua Dayat 6 tersebut dengan voltase yang sesuai. Melihat hal tersebut, M curiga karena tiba-tiba T bisa menemukan keberadaan mereka. Tetapi M menyerahkan kotak tersebut ke T untuk disimpan ke tempat yang aman. Semua agen kembali ke markas untuk merayakan kemenangannya. Tetapi mereka berpikir ada sesuatu yang janggal tentang kejadian tersebut. M menduga bahwa kompas yang diberikan oleh T ada pelacaknya karena mengetahui keberadaan mereka. Mereka berdua menuju ke arah penyimpanan untuk menanyakan tentang keberadaan kotak tersebut. Tetapi benda tersebut sudah tidak ada dan semakin menduga bahwa T yang selama ini merupakan pengkhianat. C menduga bahwa kemungkinan T pergi ke Paris. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pergi ke Paris menggunakan mobil berkecepatan tinggi, bahkan bisa terbang. M bertanya kepada Edge bagaimana cara dia dulu mengalahkan Hive. Tetapi jawabannya selalu mengulang-ulang, yang ternyata M menyadari bahwa Edge bukan mengalahkan Hive, tetapi dia dinetralkan. Mereka menemui T yang sedang membuka portal untuk Hive. Ketika mau membujuk T untuk memberikan kotak tersebut, tiba-tiba T berubah menjadi alien dan menyerang mereka berdua. Mereka berusaha melawan, tetapi kekuatan alien tersebut tidak sebanding dengan mereka. Edge mencoba mengingatkan ke alien tersebut tentang apa yang pernah dikatakan kepadanya. Tetapi M malah memukul alien tersebut yang malah membuatnya terlempar ke portal. Mengetahui hal tersebut, Pawnee berusaha menolong M. T yang sudah berada dalam kendali alien sempat tersentuh dengan perkataan Edge dan membuka tangannya yang menggenggam kotak. Tanpa pikir panjang, Edge mengambilnya dan melemparkan ke arah M. Hive yang datang dari portal menyambungkan tubuhnya ke alien dan mencoba merebut kotak tersebut.
M merubah kotak tersebut menjadi senjata, mengarahkannya ke Hive, dan ditembakkan dengan kekuatan maksimum. Seketika, Hive hancur sampai ke akar-akarnya, dan portalnya pun juga lenyap. Setelah mengalahkan Hive, mereka menghampiri Agent O yang sudah menunggunya di bawah. Karena melakukan tugas yang baik, Agent O meresmikan M menjadi anggota serta memberinya Neuralizer. Agent O juga menjadikan Edge sebagai magang di kepala cabang. Itu dia alur cerita film Men in Black International. Entah film ini adalah lanjutan dari ketiga film sebelumnya atau bukan, yang pasti ada beberapa karakter dari film Men in Black sebelumnya yang masih berperan di Men in Black International. Like dan subscribe jika kalian suka, share bila perlu. Saya Andelta undur diri, terima kasih.